外大这个市民的，但这个那是换气的主，在那气的风风，我给他们要求来变得棒棒。Sebelum kita membahas masalah-masalah yang ada di toko bus sembako ini, mari kita dengarkan latar belakang dari toko bus sembako ini. Oke, untuk latar belakang berdirinya bus sembako itu, pertamanya itu usaha turun-temurun dari kakek saya. Dulu kakek saya itu adalah petani tembakau yang ada di daerah Magelang. Nah, itu jadi untuk pemasok tembakau untuk daerah-daerah Muntilan, daerah Temanggung itu biasanya mengambil dari tembakau kakek saya. Nah, setelah kakek saya udah nggak ada, meninggal, terus nggak ada yang istilahnya meneruskan. Nah, itu dikembangkan sama om saya dulu terlebih dahulu. Nah, dari om saya itu berkembang dari toko satu ini dulu, pusat ini dulu. Nah, terus berkembang lagi jadi mempunyai 3 cabang, yaitu yang ada di daerah luar, Cebongan sama Kasihan. Nah, saya di sini itu sebagai istilahnya tangan kanannya om saya. Jadi setiap ada kendala di toko apa itu nanti saya yang menghandle gitu. Nah. Usaha bus sembako sedang menghadapi tantangan serius berupa penurunan omset penjualan yang terjadi secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Masalah ini teridentifikasi sangat jelas ketika melihat catatan harian, di mana jumlah transaksi tidak mencapai target yang diharapkan. Dalam operasional sehari-hari, ditemukan adanya kendala pada aspek komunikasi internal dan koordinasi antar karyawan yang menyebabkan ketidakefektifan alur kerja. Salah satu masalah yang sering muncul adalah terjadinya miskomunikasi terkait pembagian jadwal kerja serta kelalaian dalam pencatatan stok barang. Dan juga masalah yang sering dialami oleh toko adalah terjadinya miskomunikasi dalam pengiriman barang, di mana jumlah atau jenis produk yang tidak sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Kejadian ini seringkali disebabkan oleh proses komunikasi yang kurang efektif antar pemilik toko dan pemasok, serta pengambilan keputusan yang hanya mengandalkan intuisi tanpa dukungan data atau sistem pencatatan yang jelas. Untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang ada di usaha bus sembako ini, kita dapat mengusulkan strategi yang lebih berfokus pada peningkatan visibilitas serta daya tarik dari merek bus sembako. Kemudian langkah pertama yang dapat kita lakukan itu seperti memperkuat kehadiran bus sembako di di media sosial. Kemudian dapat membuat juga melalui konten-konten menarik serta informatif, serta dapat dilakukan secara konsisten agar pelanggan itu dapat melihat dan semakin tertarik dengan produk-produk yang ada di bus sembako ini. Kemudian hal ini juga dapat membangun brand awareness dan menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya pada kalangan muda dan juga pengguna digital yang aktif. Selain itu juga dapat dilakukan pemasangan plang nama toko yang mencolok seperti neon box yang diletakkan di area strategis seperti pada area sekitar jalan yang ada di depan toko bus sembako. Hal ini akan meningkatkan keterlihatan toko secara fisik dan memudahkan calon pelanggan untuk menemukan lokasi dari usaha ini. Kemudian kombinasi antara strategi digital dan penguatan identitas visual di lapangan ini akan diharapkan dapat menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan kunjungan toko, serta dapat mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi konflik terkait pencatatan stok dan miskomunikasi, hal utama yang perlu dilakukan adalah membangun kebiasaan bagi karyawan untuk segera mencatat atau mengomunikasikan terkait stok yang tersedia atau tidak, khususnya pada saat pergantian shift kerja. Selain itu, penjadwalan kerja yang jelas dan terstruktur itu juga sangat mempengaruhi bagi karyawan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Untuk terkait dengan komunikasi media salah paham, itu cukup dengan komunikasi sederhana seperti rajin koordinasi di WhatsApp atau bicara langsung antar rekan kerja. Kalau alur informasinya lancar dan kerjaan lebih rapi, konflik internal bakal berkurang dan pelanggan tetap puas belanja di sini dan tidak kecewa. Untuk mengatasi miskomunikasi ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan alur kerja yang disiplin, mulai dari standarisasi pesanan melalui format tertulis yang wajib dikonfirmasi pemasok guna menghindari kekeliruan data. Selanjutnya, pemberlakuan verifikasi fisik barang secara langsung oleh karyawan di hadapan kurir sebelum pendataan nota. Selanjutnya, pemanfaatan grup koordinasi transparan sebagai media dokumentasi, bukti pesanan dan penerimaan yang terpantau, hingga penetapan ambang batas stok yang sistematis agar pemesanan lebih terjadwal dan akurat sesuai kebutuhan toko.